Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel ini. Topik kita adalah persamaan kuadrat. Dan apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan. Ya, di sini kita bahas persamaan kuadrat satu variabel, yaitu hanya ada variabel x. Dan persamaan kuadrat berbentuk seperti ini. Nah, bentuk ini dinamakan bentuk standar. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi kalau kalian mempunyai suatu bentuk persamaan dan bisa dibentuk menjadi seperti ini, ya, di mana A, B, sama C bilangan real dan A-nya nggak boleh 0, maka persamaan itu adalah persamaan kuadrat. Kenapa A-nya nggak boleh 0? Karena apabila A-nya 0, ya, teman-teman coba lihat di sini, kalau seandainya ini 0, 0 kali X kuadrat, maka bentuk ini akan menjadi 0. Berarti menyisakan BX plus C sama dengan 0, ya, karena nggak ada lagi yang X kuadratnya, berarti persamaan tersebut menjadi persamaan linear, bukan persamaan kuadrat lagi. Ya, jadi kalau persamaan kuadrat itu harus ada X kuadratnya, ya, berarti ini yang membuat menjadi persamaan kuadrat, dan nggak boleh 0. X itu adalah variabel yang nilainya ingin kita ketahui untuk memenuhi persamaan tersebut. Oke, pertama jadi kita akan coba kasih contoh bentuk-bentuk persamaan kuadrat. Oke, contoh yang pertama. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Karena ada X kuadratnya, ya kan? Oh iya, sebelum saya lanjut, kita di sini sepakati dulu di materi ini bahwa X itu adalah bagian dari bilangan real. Oke, teman-teman? Nah, jadi A-nya berapa nih? 2 atau A-nya 1. Nah, A, B, sama C bisa kita ketahui kalau bentuknya udah seperti ini, teman-teman. Kalau udah ada sama dengan 0, berarti harus ada 0 di salah satu sisi. Ya, jadi kita harus mentransformasi persamaan ini, atau kita bisa mengubah persamaan ini biar jadi ada 0-nya. Nah, saya ingin yang di kanan jadi 0, berarti pertama saya akan kurangkan dengan X kuadrat di kedua sisi, ya, karena saya nggak ingin ada apapun di kanan, saya ingin lenyapkan X kuadrat dulu. Berarti bentuknya akan jadi seperti ini. Dan bisa kita lihat X kuadratnya telah habis, sisanya adalah min 6, dan di kiri sama dengan kita dapatkan X kuadrat min 5X. Ya, karena saya ingin 0 di kanan, berarti ini masih min 6 di kanan, berarti biar 0, mungkin saya tambahkan dengan 6, berarti saya akan dapatkan bentuk seperti ini. Oke, min 6 tambah 6 jadi 0. Jadi kita udah sukses membuat persamaan ini bentuknya menjadi seperti ini. Nah, tentu ini adalah persamaan yang beda sama ini bentuknya. Tapi karena kita menjumlahkan dengan suatu bilangan, atau mengurangkan dengan suatu bilangan yang sama, kita mendapatkan suatu persamaan yang ekuivalen. Ya, jadi dua persamaan ini adalah persamaan ekuivalen yang telah kita ketahui. Ya kan, kita menjumlahkan, kita mengurangkan dengan bilangan yang sama, X kuadrat, X itu bilangan real, berarti ini bilangan, kita tambahkan 6 juga bilangan, ya, berarti kita akan dapatkan persamaan yang ekuivalen. Berarti kita dapatkan di sini, ya, A-nya itu berarti adalah 1, ini kan 1X kuadrat kan, cuma kita nggak nulis angka satunya. Berarti kita dapatkan A-nya 1, lalu kita dapatkan B-nya itu adalah koefisien X, berarti koefisien X-nya adalah min 5, ya, bukan 5 ya, tapi lengkap dengan tandanya min 5. Lalu C-nya adalah, yang nggak punya X atau konstanta di sini adalah positif 6. Contoh berikutnya, apakah ini persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat, karena ya ada si unknown atau variabel yang dikuadratkan, yaitu X. Nah, lalu berapa A, B, C-nya? Ingat, kita harus membuat persamaan ini jadi ada 0-nya, terserah mau di kanan atau di kiri, nggak masalah. Kalau saya ingin 0-nya di kanan, berarti 4-nya harus saya lenyapkan. Berarti saya harus kurangkan dengan 4 di kedua sisi. Saya dapatkan bentuknya jadi seperti ini. Jadi X kuadrat min 4 sama dengan 0. Oke. Berarti kita bisa lihat bahwa A-nya di sini adalah 1. Oke, koefisien X kuadrat 1. B-nya berapa B-nya? B kan koefisien X. Di sini ada nggak X-nya? Nggak ada. Berarti B-nya bukan berarti nggak ada, tapi B-nya adalah 0. Ya, karena ini sama saja dengan kita menuliskan X kuadrat
plus 0x min 4. Oke, 0 kali x kan 0, berarti sama aja kayak di sini ya. Dan C-nya adalah min 4. Gitu. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya di awal persamaan ini, kalau saya ingin nolnya di kiri, berarti x kuadrat yang saya lenyapkan, ya, berarti saya akan dapatkan bentuknya jadi seperti ini nanti. 0 sama dengan min x kuadrat plus 4. Oke, jadi kita akan mendapatkan A yang berbeda. A-nya di sini min 1, B-nya tetap 0, dan C-nya 4. Loh, jadi mana yang benar? Persamaan ini itu A-nya, B-nya, dan C-nya yang ini, atau yang ini? Keduanya benar. Oke, jadi nggak masalah. Kalian akan tetap terakhir mendapatkan solusi yang sama. Nah, contoh berikutnya. Nah, apakah ini persamaan kuadrat? Nggak ada x kuadrat ya kan? Nah, kita coba dulu mengubah bentuk ini. Ya, dengan menerapkan sifat distributif perkalian terhadap perjumlahan, ya, atau teman-teman bisa mengilustrasikan berarti x-nya kali ke sini dan x-nya kali ke sini. Ya, kita expand bentuk ini. Kita dapatkan x kuadrat, lalu x kali min 2 jadi min 2x sama dengan 0. Berarti kita akan dapatkan, karena udah ada nolnya di persamaan ini, berarti kita bisa langsung lihat bahwa A-nya adalah 1. B itu yang nempel sama X, koefisien X, B-nya adalah min 2. Lalu C-nya berapa? C kan adalah konstanta, tidak ada konstanta di sini. Berarti nggak ada C-nya. C-nya adalah 0. Ya, karena ini adalah hal yang sama apabila kita menuliskan X kuadrat min 2X tambah 0. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, berarti kita telah mengetahui apa itu bentuk persamaan kuadrat. Dan sama halnya dengan persamaan yang lain, kita tentu ingin menyelesaikan persamaan tersebut. Kita ingin mencari solusi persamaan kuadrat. Jadi, poin yang akan kita bahas adalah mencari solusi persamaan kuadrat. Nah, kita coba review lagi di persamaan linear satu variabel seperti ini, 2x min 6 sama dengan 0. Ya, jika kita ingin menyelesaikan persamaan ini atau mencari solusi persamaan ini, berarti artinya kita ingin mencari nilai variabel di sini, yaitu x, di mana memenuhi persamaan tersebut. Nah, kita tahu di sini solusinya adalah x-nya 3. Jadi, kalau seandainya x-nya 3 kita masukkan ke persamaan ini, akan membuat persamaan jadi benar. Ya kan? 2 kali 3, 6. 6 kurang 6 sama dengan 0. Benar, berarti solusinya adalah 3. Ya, di sini kita coba aja review. Berarti, karena saya ingin solusinya x sama dengan, saya akan tambahkan dengan 6 di kedua ruas. Berarti saya akan dapatkan bentuk seperti ini. Ya, karena saya ingin menjadi x, bukan 2x, saya akan bagi dengan 2 di kedua ruas. Berarti 2x bagi 2 jadi x, 6 bagi 2 jadi 3. Oke. Dan teknik tersebut bisa diterapkan di berbagai persamaan apapun, termasuk persamaan kuadrat. Ya, karena teknik tersebut dapat mengubah bentuk persamaan yang ekuivalen, jadi tidak mengubah solusi dari persamaan. Nah, berikutnya saya akan coba ngambil salah satu persamaan kuadrat yang simple banget. Yang contoh sebelumnya tadi tuh, yang x kuadrat sama dengan 4. Oke, ini kan persamaan kuadrat juga dong. Nah, berarti kira-kira apa solusinya? Nah, kira-kira apa yang dikuadratnya jadi 4? Ya, kita tahu bahwa x-nya 2 cocok, ya kan? Karena 2 kuadrat jadinya 4. Nah, gimana kalau x-nya min 2? Ya kan, min 2, kalau kita input, min 2 kuadrat juga jadinya 4, kan? Jadi benar. Berarti solusinya adalah 2 sama min 2. Dan ini yang membedakan persamaan kuadrat sama persamaan linear satu variabel. Solusi persamaan kuadrat itu paling banyak 2. Paling banyak 2 solusinya.
Ya, jadi nggak akan mungkin persamaan kuadrat solusinya 3. Nah, kita coba contoh persamaan kuadrat yang berikutnya. Nah, tadi kita telah mempunyai bentuk persamaan kuadrat seperti ini. X kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Kita coba dulu aja. Ya. Kalau x-nya 1, apakah ini solusinya? Kita coba aja dulu. Ya, berarti 1 kuadrat min 5 kali 1 plus 6 sama dengan 0. Berarti kita punya 1 min 5 plus 6 sama dengan 0. 1 kurang 5 ditambah 6, apakah benar jadi 0? Bukan. Jadi ini bukan solusi. Oke, kita coba kalau x-nya 2. Kalau x-nya 2, kita coba input, berarti jadi 2 kuadrat min 5 kali 2 plus 6 sama dengan 0. Berarti kita dapatkan 4 min 10 plus 6 sama dengan 0. Jadi min 6 tambah 6. Min 6 tambah 6, apakah benar jadi 0? Benar. Berarti ini adalah solusinya. Nah, contoh sebelumnya itu punya 2 solusi. Jadi bisa juga ini punya 2 solusi. Saya kasih tahu aja, solusi satunya lagi adalah yaitu x-nya 3. Nah, kita coba cek kebenarannya apakah benar ini solusi. Kalau ini solusi, berarti akan membuat persamaan ini jadi benar, kan? Kita coba aja. Jadi 3 kuadrat, ya kan, x-nya 3, min 5 kali 3, plus 6 sama dengan 0. Berarti kita punya di sini 9 min 15 plus 6 sama dengan 0. 9 min 15 itu adalah 6, min 6 maksudnya, plus 6 sama dengan 0. Ya kita mendapatkan persamaan ini jadi benar kalau x-nya 3. Berarti solusinya adalah si x-nya yang 3 ini sama 2. Jadi dia punya 2 solusi. Oke? Jadi kita telah melihat persamaan kuadrat yang mempunyai 2 solusi. Ini 2 solusi. Persamaan ini juga 2 solusi. Ya, paling banyak itu 2 solusi. Loh, berarti ada juga dong yang cuma punya 1 solusi, dan juga ada juga yang nggak punya solusi. Ada. Berikut saya kasih contoh. Nah, ini adalah contoh persamaan kuadrat yang hanya punya 1 solusi. Dan ini cukup mudah untuk kita renungkan. Ya, sesuatu dikuadrat jadi 0. Ya, apa yang dikuadratkan jadi 0? Ya, 0. Ya. Hanya 0 yang dikuadratkan jadi 0. Ya kan? Berarti si x min 2, pastilah harus 0. Berarti kita dapatkan x-nya adalah 2. Ya, dan tidak ada lain selain 2 yang bisa membuat persamaan ini jadi benar. Ya, kalian boleh coba cek apakah ada nilai x selain 2 yang bisa membuat persamaan ini jadi benar. Dan ini adalah persamaan kuadrat yang mempunyai 1 solusi. Dan kata solusi di sini, ya nilai x yang membuat persamaan jadi benar, biasa disebut juga sebagai suatu akar dari persamaan kuadrat. Jadi ini akarnya hanya punya 1, dan tadi akarnya punya 2 dan berbeda. Terkadang satu solusi ini bisa juga disebut suatu akar yang sama. Jadi akar yang sama atau kembar. Dan berikut adalah salah satu contoh persamaan kuadrat yang tidak punya solusi. Nah, misalkan seperti ini nih. Nah, kenapa bentuk ini saya yakin bahwa tidak ada solusi? Karena, coba kalau teman-teman lihat di sini, sesuatu dikuadratkan menjadi negatif 5. Adakah suatu bilangan real yang dikuadratkan jadi negatif 5? Tidak ada. Ya, jadi di sini kita tidak menemukan solusi. Jadi tidak ada x yang bilangan real yang memenuhi persamaan tersebut. Ya, karena kita mengasumsikan x di persamaan kuadrat materi ini adalah bilangan real, berarti kita bisa bilang ini adalah tidak ada solusi. Ya. Dan faktanya, solusinya itu
adalah bilangan kompleks. Jadi X di sini haruslah bilangan kompleks agar bisa terselesaikan. Tapi karena X adalah bilangan real, jadi kita bisa bilang di sini adalah tidak ada solusi. Atau kalian bisa bilang bahwa akar-akarnya adalah bilangan kompleks. Oke, jadi kita di sini telah membahas apa itu persamaan kuadrat, bagaimana bentuknya, dan juga bagaimana solusi persamaan kuadrat. Nah, berikutnya kita akan membahas bagaimana cara mencari solusi persamaan kuadrat. Sekian dan terima kasih.